Inilah statistik head-to-head antara Timnas Indonesia U23 dengan Vietnam U23. Yaps, dari 5 pertandingan terakhir kita bertemu Vietnam. Tercatat dari tahun 2019 hingga tahun 2023, skuad Garuda mampu meraih 2 kali kemenangan, sedangkan Vietnam meraih 3 kali kemenangan. Artinya secara kekuatan, Timnas Indonesia U23 itu bisa dibilang setara kekuatannya dengan Vietnam. Apalagi di pertemuan terakhir di tahun 2023, yaitu di partai final, kita hanya kalah melalui adu penalti saat bertemu Vietnam. Dan jika malam ini kita mampu kalahkan Vietnam dan keluar sebagai juara Piala AFF U23, maka koleksi gelar juara dari Timnas Indonesia itu akan menyamai dari perolehan Timnas Vietnam yang udah meraih 2 gelar juara. Makanya kita harus tetap dukung. Vietnam ini meremehkan Timnas Indonesia. Setelah jadi mata-mata di laga Timnas Indonesia versus Thailand, pelatih Kim Sang-sik ini sebut penguasaan bola Indonesia masih di bawah level Vietnam. Belum bertanding dia ini udah gembar-gembor meremehkan Timnas Indonesia. Kayaknya bapak satu ini akan bernasib sama seperti Malaysia ya guys. War ingin menang tapi akhirnya mereka tersingkir. Memang untuk di gelaran Piala AFF U23, Vietnam ini adalah rajanya. Mereka ini sudah 2 kali juara berturut-turut, 2022 dan 2023. Sedangkan Timnas Indonesia dan Thailand baru sekali juara. Sedangkan Timnas jiran kita belum pernah juara. Pertandingan ini akan dimainkan di GBK jam 8 nanti ya guys. Kita doakan saja Timnas kita bisa meraih kemenangan. Gak usah bantai-bantai, minimal 1-0 aja udah cukup ya guys. Udah cukup bikin Vietnam kalah dan menampar netizen Malaysia. So it means untuk pertandingan final yang pertama harus diperhatikan jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang mendasar yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Vietnam, terutama pada saat lagi build up, lagi membangun serangan. Kalau bisa jangan ada kesalahan sama sekali, walaupun ya itu mustahil lah. Dalam sepak bola kan, biasa kesalahan-kesalahan itu biasa terjadi, tapi waspadai, dan kalau bisa jaraknya jangan terlalu jauh antara para pemain. Kedua, kalau build up dari belakang itu dipersulit oleh para pemain Vietnam, harus ada opsi untuk bisa memberikan direct passing, tapi akurasinya ini yang harus dijaga, dan harus diimbangi oleh pergerakan dari rekannya sendiri untuk mencari ruang. Yang ketiga, kalau memang para pemain Vietnam main dengan counter pressing agresif, boleh agresif tapi jangan kasar. Nah ini juga harus dijaga. Jangan kasar. Jangan sampai Vietnam main agresif, ada pemain Timnas U23 main kasar, nah bisa dapat kartu merah, rugi lagi nanti. Nah saya nggak tahu nih, jadi gak nih pakai VAR nih. Yang saya baca sebelum beritanya akan ada VAR. Bagus kalau ada VAR. Jadi kalau ada pemain Vietnam melakukan pelanggaran-pelanggaran brutal yang tidak dilihat oleh wasit, bisa tertangkap oleh mata elang. Kan VAR itu kan dibilangnya mata elang. Jadi harus ada VAR. Tapi VAR juga kan yang kendalikan wasit. Nah, semoga wasitnya juga bagus ya nanti ya mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan yang terjadi di atas lapangan. Dan yang keempat itu dia penyelesaian akhir. Kalau bisa first shot on goal itu akurat dan jebolin gawang Vietnam. Meraba-raba Garuda di kandang sendiri, Kim Sang-sik yang buta atau hanya berpura-pura? Udara Jakarta terasa lebih pekat dari biasanya, bukan hanya karena polusi metropolitan, tetapi juga karena aroma dendam kesumat yang menguar dari setiap sudut stadion utama Gelora Bung Karno. Final Piala AFF U2025 semakin mendekat dan sorot mata tajam publik tertuju pada satu sosok, pelatih Timnas Vietnam U23 Kim Sang-sik. Ia bergeming di hadapan mikrofon, melontarkan pengakuan yang membuat alis banyak pihak terangkat. Kami belum memiliki informasi mendalam mengenai kekuatan Timnas Indonesia U23. Sebuah pernyataan yang, jika dicerna lebih dalam, bisa jadi merupakan senjata psikologis tingkat tinggi atau justru bukti kebutaan akut yang bakal berbuah petaka. Bayangkan saja, sebuah tim yang akan melakoni final turnamen regional paling bergengsi berhadapan dengan lawan yang akan mereka hadapi di kandang lawan sendiri, namun sang pelatih dengan entengnya menyatakan belum punya informasi mendalam. Ini bukan hanya sebuah pengakuan, ini adalah pernyataan perang dingin yang dibungkus dengan kemasan kerendahan hati palsu. Sejak Gerald Van den Borg mengambil alih posisi pelatih kepala, naga-naganya Kim Sang-sik dan stafnya memang belum pernah berhadapan langsung dengan formasi Garuda Muda di bawah komando sang profesor Belanda itu. Namun, di era informasi serba cepat ini, di mana rekaman pertandingan bisa diakses dalam hitungan detik, apakah mungkin seorang pelatih sekelas Kim Sang-sik benar-benar terisolasi dari realita? Atau jangan-jangan ini adalah manuver licik untuk meremehkan, untuk meninabobokan, sebelum akhirnya melancarkan serangan mematikan. Meskipun demikian,
Lanjut Kim Sang-sik dengan nada kalem yang mencurigakan. Kim Sang-sik tidak meremehkan Garuda Muda. Ia menyadari kemajuan signifikan yang telah dicapai timnas Indonesia, baik di bawah asuhan Shin Tae-yong sebelumnya maupun di bawah Gerald van den Burg saat ini. Klaim tidak meremehkan ini terdengar seperti manisnya gula-gula yang diselimuti bubuk Merika. Jika ia benar-benar menyadari kemajuan, lantas mengapa ia mengaku buta kekuatan? Ini adalah sebuah kontradiksi ironis yang hanya bisa lahir dari pikiran jenius seorang pelatih licik atau seorang yang benar-benar berada dalam kegelapan. Kim Sang-sik menegaskan pentingnya bagi timnya untuk menganalisis pertandingan semifinal Indonesia secara cermat guna mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan final. Tentu saja, analisis adalah kunci. Tapi pengakuan buta informasi sebelum analisis dilakukan di panggung sebesar final itu seperti seorang koki yang mengaku belum tahu bahan-bahan yang akan dia gunakan, tapi berjanji akan menyajikan hidangan lezat setelah melihat isi kulkas. Patutkah dipercaya? Mari kita sedikit mundur ke belakang, menengok ke edisi sebelumnya. Vietnam adalah juara bertahan. Mereka berhasil mengalahkan Indonesia di final Piala AFF U23 2023. Sebuah luka lama yang masih basah di hati para penggemar sepak bola Indonesia. Kekalahan itu adalah cambuk pedih yang hingga kini masih terasa. Dan kini, di panggung yang sama, di turnamen yang sama, kesempatan balas dendam itu terhampar luas di depan mata. Indonesia bermain di kandang sendiri, dengan dukungan puluhan ribu pasang mata yang haus akan gelar juara dan pembalasan setimpal. Atmosfer ini seharusnya menjadi faktor X yang membuat lawan gentar, atau setidaknya ekstra waspada. Namun Kim Sang-sik memilih jalur yang berbeda. Alih-alih menunjukkan kewaspadaan, ia memilih strategi meraba-raba dalam gelap. Apakah ini sebuah kesombongan terselubung, atau keyakinan yang membabi buta pada kekuatan timnya sendiri, sehingga tak perlu repot-repot mempelajari lawan secara mendalam? Skenario yang lebih sinis bisa jadi. Kim Sang-sik ingin memprovokasi, ingin memancing rasa percaya diri yang berlebihan pada tim Indonesia, sehingga lengah, sehingga membuat kesalahan-kesalahan elementer. Taktik. Aku tak tahu apa-apa, ini adalah jebakan psikologis yang bisa jadi sangat efektif, atau bisa jadi bumerang mematikan. Indonesia di bawah Gerald van den Burg bukanlah tim yang bisa diremehkan. Gaya bermain yang lebih terstruktur, disiplin taktik yang lebih tinggi, dan semangat juang yang tak pernah padam adalah ciri khas Garuda Muda saat ini. Van den Burg, dengan segudang pengalamannya di kancah sepak bola Eropa, tentu tidak akan membiarkan anak asuhnya terjebak dalam permainan pikiran sang pelatih Vietnam. Ia pasti sudah menyiapkan strategi jitu untuk menghadapi Vietnam, terlepas dari sanjungan palsu atau pengakuan buta yang dilontarkan Kim Sang-sik. Final ini bukan hanya tentang memperebutkan trofi, ini adalah tentang harga diri, tentang pembuktian, dan tentang mengakhiri dominasi Vietnam yang selama ini terasa begitu menghimpit. Pengakuan Kim Sang-sik, entah itu sebuah tipuan licik atau kejujuran yang naif, telah memanaskan suasana. Ini adalah bahan bakar tambahan untuk api semangat para pemain dan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita lihat, apakah kebutaan Kim Sang-sik akan menjadi keuntungan bagi Indonesia, atau justru strategi brilian yang akan membuat Garuda Muda terhuyung-huyung di kandang sendiri. Yang jelas, drama ini baru saja dimulai dan akhirnya akan sangat menarik untuk disaksikan.